dia itu adalah sifat yang mencabut atau menghilangkan, menentang sesuatu yang tidak pantas terhadap zat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah mukhalafatu lil hawadits. Sifat mukhalafatu lil hawadits adalah pengertiannya Allah beda dengan makhluk. Nah, sifat ini menentang paham yang mengatakan bahwa Allah itu adalah sesuatu benda, sesuatu yang menyerupai dengan hal-hal yang baru seperti yang kalian sedang bicara kita. Nah, sifat mukhalafah wadisi menegaskan itu bahwa Allah berbeda dengan apa yang ada dalam semesta yang baru ini, juga beda dengan apa yang terlintas dalam pikiran kita. Karena yang terlintas dalam pikiran kita adalah sesuatu yang baru. Allah beda dengan hal itu. Dan juga contohnya adalah wahdaniyatan. Kalaulah dikatakan Tuhan lebih dari satu, maka akan terjadi kerusakan atau tidak akan ada yang benar semesta. Maka hal itu tertulis bahwa Allah adalah wahdaniyah. Allah itu esa dalam segala-galanya. Sekarang kita lanjutkan kepada sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Sifat ma'ani adalah sifat yang menunjukkan kebesaran Allah. Dalam bahasa kita bisa dikatakan umpamakan sifat ma'ani ini adalah jubah atau pakaian kebesaran Allah. Sifat ma'ani adalah sifat arti yang menunjukkan pakaian kebesaran Allah. Tapi jangan kita dibayangkan bahwa Allah itu memakai jubah pakaian yang besar, tidak. Tapi ini istilahnya sifat ma'ani ini adalah sifat yang menunjukkan kekuasaan Allah. Sifat ma'ani ada 7: qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. As-sifatus sabi'atul wajibatul lahu ta'ala al-qudrat. Sifat yang wajib bagi Allah yang ketujuh adalah sifat qudrat. Kalau dari hitungan sifat yang 20, qudrat ini adalah sifat yang ketujuh. Kalau dari hitungan sifat ma'ani, sifat qudrat adalah sifat yang pertama. Apa itu qudrat? Qudrat artinya Allah berkuasa. Allah kuasa atau Allah mampu. Kalau dikatakan Allah mampu, berarti selain Allah tidak. Karena selain Allah tidak ada yang memiliki sifat qudrat. Yang mempunyai kemampuan hanya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan yang kita kaji pada kajian sifat yang benar, bahwa segala sesuatu itu sesuai dengan perbuatan Allah yang memiliki sifat qudrat. Yang selain Allah tidak punya kemampuan apapun kecuali dengan pertolongan Allah.
Sifat kudrat, kudrat adalah bahasa Arab, artinya adalah mampu dan kuasa. Dalil sebagai penguat pembuktian bahwa Allah itu berkuasa adalah lemahnya makhluk, di antaranya kita. Kita ini meskipun mampu tapi terbatas. Kita pun mesti mampu tapi terbatas. Tidak semua bisa kita kerjakan. Sesuatu yang kita kerjakan mungkin satu yang lain tidak. Kalau Allah segala sesuatu Allah mampu mengerjakan. Itu dari sejarah akli, sejarah akal, sejarah logika. Tandanya bahwa Allah itu mampu dalam segala hal adalah dhaifnya, ketidakmampuan kita sebagai makhluknya. Ini menjadi tanda bukti bahwa Allah hanya Allah yang berkuasa. Kalau dari Al-Qurannya, Al-Quran banyak di antaranya adalah Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu qadir, itu berkuasa. Nah, sifat kudrat ini, Allah berkuasa ini berhubungan dengan perkara-perkara mungkin. Berhubungan dengan perkara mungkin. Artinya setelah kita tahu bahwa Allah punya sifat kudrat, timbul pertanyaan, Allah kuasa atas apa? Allah kuasa atas apa? Maka jawabannya adalah Allah berkuasa, Allah kuasa atas perkara mungkin dalam mengadakan dan mentiadakan. Ini kudrat. Kudrat Allah, kuasa Allah. Allah mampu mengadakan dan Allah mampu mentiadakan. Nah, dalam perkara mungkin yang berhubungan dengan kudrat Allah ini, itu jumlahnya dibagi menjadi 4. Perkara-perkara mungkin yang berhubungan dengan kudrat Allah, kuasa Allah, itu dibagi menjadi 4. Pertama, mungkin, kalau bahasa Arabnya mungkin adam badal wujudi. Mungkin wujudi badal adam kalau ada. Yang pertama adalah mungkin ada setelah tiada. Perkara mungkin yang pertama yang bisa Allah kuasai, Allah mampu, adalah mengadakan sesuatu yang sebelumnya sesuatu itu tidak ada. Itu hanya Allah yang mampu. Contohnya apa? Alam semesta. Nah, alam semesta ini dari tidak ada menjadi ada, itu adalah kuasa Allah. Jadi sesuatu yang asalnya tidak ada kemudian menjadi ada, itu semua adalah dengan kuasa Allah. Yang lain, manusia, malaikat, makhluk apapun tidak bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada, tidak. Yang bisa hanya Allah. Itu mungkin yang pertama. Perkara mungkin berarti kita ini alam semesta termasuk manusia adalah perkara mungkin.
yang bakal tiada setelah ada. Sesuatu yang akan tiada setelah ada. Ini perkara mungkin. Awalnya ada, kemudian nantinya dia bakal tidak ada. Itu namanya perkara mungkin. Bisa ya, bisa jadi. Contohnya apa? Leluhur kita sebelum kita ada, itu leluhur kita, nenek kita itu ada. Nah, setelah kita dewasa, kita menginjak usia sekian, nah leluhur kita, ini kita leluhur kita itu nantinya dia meninggal. Nah, dari hidup berjalan ke meninggal, ada di dunia, dikubur jadi tidak ada, itu namanya perkara mungkin. Nah, perjalanan dari ada ke tiada itu adalah semuanya kudratnya, kuasanya Allah, bukan kuasanya malaikat yang menjaga nyawa, bukan, tapi kuasa Allah yang membuat asalnya ada menjadi tiada. Ini harus kita yakini bahwa yang asalnya ada kemudian tidak ada itu adalah kuasa Allah. Yang asalnya kaya raya kemudian yang miskin itu semua kuasa Allah. Bukan karena dia tidak mampu bekerja, bukan, karena kuasa Allah dia jadi miskin. Itu perkara mungkin dengan sifat kudratnya Allah. Kemudian yang ketiga perkara mungkin yang berhubungan dengan kudrat adalah mungkin yang akan ada dan pasti ada. Mungkin yang akan ada dan pasti ada. Nah, contohnya apa? Sekarang ini belum ada, tapi karena kudrat Allah, kuasaan Allah, ini pasti akan ada. Contohnya adalah kiamat. Kiamat sekarang belum ada, paling ada kiamat kecil yang seperti itu kalau kita belajar. Kiamat kubro sekarang belum ada, tapi pasti ada. Nah, pasti ada ini kenapa? Karena kuasaan Allah melalui sifat kudrat. Ini yang kita yakini bahwa terjadinya kiamat nantinya adalah sesuai dengan kuasanya Allah. Ini kudrat atau perkara yang ketiga yang akan ada dan pasti ada. Artinya pasti terjadi. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah mungkin perkara sesuatu yang dipastikan tidak ada, tapi mungkin ada, tapi pasti tidak ada, kebalikannya. Perkara sesuatu yang dipastikan tidak ada tapi mungkin ada. Bisa dimengerti? Sesuatu yang tidak mungkin ada dengan keyakinan kita, bila kita kalau kita yang keyakinan kita, tapi mungkin ada. Kenapa dikatakan mungkin ada? Karena segala sesuatu itu tergantung kudratnya Allah. Dikatakan tidak ada karena kita yakin bahwa sesuatu ini tidak akan pernah ada. Contohnya apa? Contohnya adalah ada nabi utusan Allah setelah Nabi Muhammad. Kita yakin, kita tahu bahwa nabi terakhir kita dan
kita kalau ditanya apakah ada nabi setelah Nabi Muhammad, jawabannya tidak ada. Tapi kalau kita ditanya mungkinkah Allah mengutus nabi setelah Nabi Muhammad, pertanyaannya lain, apakah ada dengan mungkinkah. Kalau kita ditanya mungkinkah Allah mengutus nabi setelah Nabi Muhammad, jawabannya adalah mungkin dan pasti tidak ada. Mungkin dan pasti tidak ada. Mungkinnya kenapa kita mengatakan mungkin? Karena mungkin itu kebalikan kepada kontrol. Mungkin ini yang mengatur siapa? Allah melalui sifat berkuasa Allah. Kalau Allah berkuasa mampu untuk mengutus nabi setelah Nabi Muhammad, mampu Allah. Tapi itu tidak mungkin. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Saya dikatakan sesuatu yang tidak ada tapi mungkin ada. Mungkinnya kenapa? Mungkin karena Allah yang berkuasa. Dipastikan tidak ada, kenapa? Karena dia yakin, dia tahu semua bahwa Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Nah, perjalanan dari ada tidak ada menjadi ada, kemudian ditiadakan, seperti